kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Puji bagi nama Tuhan. Kita masih diberi kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah doa puasa season yang kedua ini. Bila kita persiapkan hati kita mulaikan ibadah ini. Saya masih mengucapkan kepada kita semua selamat siang, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lakukan saat terindah. Nyanyian rohani nomor 333. Saat terindah. Mari bersama kita bangkit berdiri. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Kembali dari atas, saat terindah. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Kita mengangkat tangan kanan kita, budi pulihkan, dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, untuk bersekutu dengan pribadi-Mu dalam firman Roh-Mu dan kasih-Mu.
Sebab itu kami serahkan ibadah kami doa puasa season yang kedua ini dalam tangan kasih-Mu. Kami mengundang Engkau Yesus Imam Besar hadir dalam ibadah kami. Untuk kami boleh mengalami pelayanan pendamaian penyucian. Sehingga betul-betul kami merasakan saat yang terindah ada di hadirat-Mu Tuhan. Mengalami kekuatan ibadah, kekuatan firman pengajaran, menyucikan, membaharui kehidupan kami. Sehingga suatu saat kami boleh tampil sempurna, sama mulia seperti Engkau Tuhan. Engkau mengurapi seluruh pelayan-Mu, pemimpin pujian, pemain musik yang membereskan laptop, singer, semua yang terlibat dalam pelayanan sampai pemberitaan firman Kau urapi. Urapi peralatan kami gunakan, urapi juga jaringan internet listrik, semua tutup bungkusin kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami semua. Sehingga ibadah pelayanan kami tidak kering tanpa arti, ibadah kami boleh menyenangkan, memuaskan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mau mengganggu, apapun bentuknya kami tolak usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka tahbiskan ibadah doa puasa season yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih jiwa kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, ucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah pelayanan kita dalam doa. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita lakukan dalam Psalm nomor 120. Allahku tahirkan. Hapuskanlah segala pelanggaranku, ciptakan hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang teguh. Allahku tahirkanlah hatiku. Allahku tahirkanlah hatiku. Hapuskanlah segala pelanggaranku, ciptakan hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang teguh. Sekali lagi, Allahku tahirkanlah hatiku. Allahku tahirkanlah hatiku. Hapuskanlah segala pelanggaranku, ciptakan hati yang suci dan murni, baharui hatiku dengan roh yang teguh. Puji bagi nama Tuhan. Biar dalam ibadah doa puasa kita pada hari ini kita merasakan pembaruan yang boleh dikerjakan lewat firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita semakin hari semakin
berkenan kepada Tuhan. Seperti tadi firman mengatakan, walaupun kehidupan kita mungkin sudah lama masuk dalam baptisan air, pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran kita yang kita lakukan. Tapi biarlah kita kembali kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, dan tetap tergembala dengan baik dan benar, sehingga kehidupan kita akan selalu dibaharui, dipulihkan oleh Tuhan. Kita pujikan, bawalah hidupku untuk digembalakan. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah hidupku, Awalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampailah mencapai pahala. ayat yang kedua. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gayakan kegiatanku di jalur perlombaan, sampailah mencapai pahala. Ayat yang ketiga. Oh Tuhan, berikanku kasih. Oh Tuhan, berikan kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku, Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gayakan kegiatanku di jalur perlombaan, sampailah mencapai pahala. sekali lagi kornya. Bawalah kehidupanku, Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gayakan kegiatanku di jalur perlombaan, sampailah mencapai pahala. silakan duduk kembali. Biarlah kita tetap tergembala dengan baik, dengan benar, terutama bisa makan firman penggembalaan, supaya kehidupan kita bisa mengalami pembaruan. Oleh sebab itu, kita segera mendengarkan pemberitaan firman. Buka hati kita selebar-lebarnya. Terima firman, jangan keraskan hati, supaya terjadi pembaruan terus menerus. Ditambah doa puasa, kita akan mengalami pembaruan dari manusia darah daging menjadi manusia yang sama mulia seperti Tuhan. Jiwaku terbuka. Nyanyian Psalm nomor 48.
hadapanmu. Jiwaku terbuka. Mari bersama kita bangkit berdiri. Pelayanan sesungguhnya serahkan kepada Bapak Gembala. Segala perkara singkapkan semua yang terseru supaya layak di hadapanmu. Tuhan singkapkan semua yang terselubung supaya layak di hadapanmu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami yang selalu kami rasakan dalam hidup ini Tuhan. Sampai saat ini kami masih diberikan waktu untuk bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Firman yang mampu untuk mengungkapkan segala dosa kesalahan kami sampai yang tersembunyi dalam hati dan pikiran. Supaya kehidupan kami semakin disucikan, kami semakin dibaharui, dipersiapkan layak jumpa Engkau Yesus mempelai pria surga. Sebabnya kami serahkan semua dalam tangan kasih. Urapi kami mulai dari hamba-Mu Tuhan untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, supaya tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat. Urapi juga seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami semua untuk bisa melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Mendorong kami bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, bagaikan asap dupa yang berbau harum bagi Tuhan. Kami merindu hidup kami semakin disucikan, dibaharui, daging kami semakin dimatikan sampai tidak ada lagi suaranya. Kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu kami di saat kami mendengarkan firman, bahkan di saat kami berdoa menyembah Engkau, lewat roh ngantuk, pikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami tolak, kami usir, semua hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan. Kembali saya ucapkan kepada kita sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Selamat untuk kita memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Biar kasih, bahagia, damai sejahtera Allah menjadi bagian kita sekalian. Dan kita rindu, kita digarap kerjakan oleh pekerjaan firman Tuhan, supaya kehidupan kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Kita baca Keluaran 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Keluaran 14 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Iya, terima kasih. Puji Tuhan.
ayat-ayat ini bicara tentang hidup atau mati. Hidup atau mati. Bangsa Israel hidup, bangsa Mesir mati. Ini, jadi bangsa Israel berhasil menyeberang Laut Teberau, bangsa Mesir mati, ditenggelamkan di dalam laut. Artinya bagi kita sekarang, mengikut Tuhan jangan setengah-setengah. Menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jangan setengah-setengah. Kalau mati ya mati sekalian. Hidup untuk kebenaran. Itu jadi jangan setengah-setengah. Jika setengah-setengah nanti setengah mati. Jadi ikut Tuhan setengah-setengah nanti setengah mati. Melayani setengah-setengah ya setengah mati. Apalagi kami ya yang sudah menjadi hamba Tuhan sepenuh. Berapa? Kami berlima di sini. Hamba Tuhan sepenuh. Ayo kalau ikut Tuhan ya sudah. Mau melayani ya sudah, mati ya mati sekalian. Mati yang benar. Jika mati, mati yang benar. Hidup yang benar. Nah itu, jadi jangan setengah-setengah. Saya ikut Tuhan, masih mau ingat-ingat ya perkara di belakang, itu setengah-setengah. Ya, kami hamba Tuhan 100% masih mau ingat-ingat ya keluarga seperti istri saya waktu dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan sepenuh, ya bukan karena saya ya, karena dia pacaran sama saya maka dia dipanggil jadi hamba Tuhan, bukan. Memang dia panggilan jadi hamba Tuhan. Ya, awalnya dia ya tanya jawablah dengan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, tapi bagaimana keluargaku? Ini masih setengah-setengah. Bagaimana keluargaku? Tuhan jawab sama dia, layani aku, keluargamu itu urusanku. Tuhan tolong, sampai sekarang betul keluarganya dipelihara oleh Tuhan. Ya itu, jadi jangan setengah-setengah. Kalau mati ya mati yang benar. Kalau hidup yang benar. Jadi kuasa dalam baptisan air adalah kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Itu kuasa dalam baptisan air. Kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Ini mau dipalsukan oleh iblis. Kita harus waspada. Iblis itu pandai meniru. Karena dia mau palsukan. Yesus bintang timur. Iblis juga dia disebut bintang timur. Mau tiru-tiru. Tapi dia palsu. Itu bedanya. Jadi hati-hati, iblis mau memalsukan atau mau meniru kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Coba kita baca Wahyu 13 ayat 3. Wahyu 13 ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Coba perikopnya apa? Binatang yang keluar dari dalam laut. Ini antikris, binatang yang keluar dari dalam laut. Kita lihat di sini dikatakan binatang itu luka parah yang membahayakan hidupnya, tetapi sembuh. Ini menunjukkan kematian dan kebangkitan yang palsu. Apa bentuk kematian dan kebangkitan palsu? Semua hanya diukur dengan uang, dengan perkara jasmani. Itu kematian kebangkitan palsu. Jadi kalau susah makan, jadi hamba Tuhan, tidak ada makan, tidak ada minuman, itu mati. Kalau sudah diberkati, punya motor, punya mobil, gereja besar, jemaat besar, itu hidup, itu bangkit. Bukan demikian. Kalau hanya diukur dengan yang jasmani, itu palsu. Itu palsu. Kalau diukurnya kematian itu karena tidak makan, tidak minum, banyak orang di sana, di kota yang susah hidupnya. Tidak makan, tidak minum. Tidak ada apa-apa yang mau dimakan, mau diminum. Mau minum air sungainya sudah kotor, keruh di kota. Ada limbah. Mau makan apa? Tidak ada. Tinggal mengais-ngais di tong sampah untuk cari makanan. Banyak yang seperti itu tinggal di kolong jembatan. Jadi kalau diukur hanya soal itu, itu palsu. Kemudian kebangkitan, nanti kalau sudah diberkati jasmani, orang di luar sana konglomerat yang hidup dalam dosa, ya diberkati luar biasa itu. Bukan cuma orang kaya, disebut ultra kaya. Sampai kekayaan sampai ribuan triliun. Saya menonton di televisi, kamar mandi saja, tempat
tempat mandinya puluhan M. Waduh, dalam hatiku ini uang kalau dibangunkan gereja sudah luar biasa. Tong sampah puluhan juta, buat apa tong sampah puluhan juta? Cuma mau ditaruhkan sampah yang busuk kotor. Itulah orang di luar sana banyak yang ultra kaya. Jadi kalau cuma mau diukur kebangkitan karena kekayaan, karena perkara jasmani itu palsu. Palsu, Tuhan tolong kita, semoga kita bisa mengerti. Nah, orang Kristen yang hanya mengejar perkara daging, perkara yang jasmani, mujizat-mujizat yang jasmani, mudah disesatkan. Gampang disesatkan. Sampai nanti menyembah antikris. Nah, baca lagi ayat 11, Wahyu 13 tadi. Ayat 11 sampai 13. Jadi kalau ukurannya hanya yang jasmani, hanya mencari yang jasmani, nanti gampang disesatkan. Gampang disesatkan sampai menyembah antikris. Ayat 11 sampai 13. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini kepalsuan, nabi palsu. Bentuknya seperti anak domba, suaranya seperti naga. Terus? Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Akhirnya menyembah antikris dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ini kalau ikut Tuhan hanya lihat tanda-tanda dahsyat, perkara-perkara jasmani, nanti gampang disesatkan. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Itu api saja dia turunkan dari langit. Jadi jangan hanya mengukur dengan perkara jasmani. Lalu bagaimana kematian yang benar, kebangkitan yang benar? Nah, mari. Kuasa kematian dalam baptisan air sanggup menghentikan kita dari perbuatan dosa. Itu mati yang benar. Kuasa kematian dalam baptisan air sanggup menghentikan kita dari perbuatan dosa. Bentuk pengalaman kematian itu seringkali dalam bentuk kesukaran, penderitaan, kemiskinan, diizinkan Tuhan dan lain-lain, tetapi harus ditandai dengan pertobatan. Itu kematian yang benar. Tidak punya apa-apa tapi tidak bertobat, belum mati, itu bukan mati, itu kematian palsu. Kematian palsu. Tapi kematian yang benar, kita diizinkan sengsara, kita diizinkan menderita, tidak punya apa-apa, tetapi ditandai dengan pertobatan. Kita berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Nah, itu kematian yang benar. Tapi ada kadang juga Tuhan izinkan kita diberkati, berhasil. Kemudian kita hidup dalam pertobatan, itu juga kematian yang benar. Jadi kematian itu mati terhadap dosa. Hidup dalam pertobatan itu kematian. Itu yang benar ya. Jadi jangan diukur dengan yang jasmani. Puji Tuhan. Semoga kita mengerti. Kemudian kuasa kebangkitan dalam baptisan air adalah kuasa Allah yang sanggup menolong kita untuk hidup benar. Saya ulangi, kuasa kebangkitan dalam baptisan air adalah kuasa Allah yang sanggup menolong kita untuk hidup benar dan taat dengar-dengaran. Benar dan taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi kondisi apapun. Nah, itu kebangkitan. Bukan hanya sekedar diberkati tapi tidak benar. Bukan kebangkitan, itu kebangkitan palsu, itu bukan kebangkitan yang benar. Diberkati kemudian kita hidup benar, itu kebangkitan. Belum diberkati kita hidup benar, itu kebangkitan. Taat dengar-dengar, itu kebangkitan. Sebentar lagi nanti Tuhan pasti sediakan yang jasmani. Itu pengalaman kami masuk di Tonusu, susah, menderita, tapi berupaya hidup dalam pertobatan dan hidup benar. Itu mati, bangkit. Jadi itulah pengalaman di Lempinel dulu. Waktu penamatan pas terima ijazah, jabat tangan dengan guru-guru. Pesan mereka hanya satu kepada kami. Om Mika, Om Wijaya, pesan beliau kepada kami hanya satu. Cepat mati. Cepat mati supaya cepat bangkit.
Cepat bertobat, cepat sengsara dalam mengikut Tuhan, tapi dalam tanda pertobatan nanti cepat bangkit. Diberkati hidup benar dan diberkati menjadi berkat bagi sesama. Mazmur 37 kan, tidak pernah orang benar ditinggalkan sendiri. Ayat berapa itu? Mazmur 37 ayat yang ke Mazmur 23 sampai langsung saja 25, 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Iya, tidak pernah orang benar ditinggalkan. Amin. Tidak akan pernah Tuhan tinggalkan terus. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Dan tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini kalau kita benar diberkati dan menjadi berkat sampai ke anak cucu, itu kebangkitan. Ya, itu semoga kita bisa menjadi kematian itu mati terhadap dosa, kebangkitan hidup benar dan taat. Itu semua dicatat dalam 1 Petrus 4. Ayat 1 itu kematian, ayat 2 kebangkitan. Marilah dibaca 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, ini kematian. Berhenti sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Itu kematian. Bertobat, sengsara daging untuk bertobat. Kemudian ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini kebangkitan. Kita tidak menuruti kehendak daging, tetapi kita mau menuruti kehendak Allah. Taat, dengar-dengaran. Ini mati dan bangkit. Ini yang harus kita alami. Ikut Tuhan harus ini supaya nanti dipermuliakan. Bagaimana bisa dipermuliakan kalau tidak mau mati, tidak mau bangkit? Yesus mati dulu, kemudian dia bangkit dan dipermuliakan. Yesus mati, dia bangkit, dipermuliakan. Kita juga mau dipermuliakan bersama Yesus, ayo mati dulu dan bangkit, kemudian kita akan dipermuliakan bersama dengan Yesus. Hasilnya, kalau kuasa kematiannya benar, kebangkitannya benar, hasilnya yang pertama, ada jaminan keberhasilan. Orang yang taat itu dijamin keberhasilannya. Ada jaminan keberhasilan di dunia, ya, di dunia ini. Kalau kita hidup dalam pertobatan, kita hidup benar, pasti dijamin Tuhan ada jaminan keberhasilan di dunia ini. Sampai nanti berhasil masuk kerajaan surga. Berhasil masuk dalam kerajaan surga. Itu hasilnya. Ya. Suatu kegagalan total. Kalau kita di dunia ini berhasil secara jasmani tetapi tidak masuk kerajaan surga, wah itu kegagalan total. Kegagalan di tengah-tengah keberhasilan. Wah betapa ngerinya itu. Seperti orang kaya yang mau mengikut Yesus, dia tanya sama Yesus, guru yang baik, bagaimana supaya bisa memperoleh hidup kekal, hidup dalam kerajaan surga? Yesus bilang sama dia, jangan membunuh, jangan ini, 10 hukum dibeberkan. Oh semua itu sudah kulakukan. Belum sempat Yesus mengatakan jangan mengingini, dia sudah potong. Semua sudah kulakukan. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau begitu pulanglah, juallah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu kembali ikutlah aku. Langsung sedih hatinya. Dan dia pergi meninggalkan Yesus, dikatakan karena banyak hartanya. Banyak harta, tapi gagal masuk kerajaan surga. Ya itu kegagalan di tengah keberhasilan. Betapa ngerinya juga kalau secara jasmani sudah tidak punya apa-apa lalu gagal lagi masuk kerajaan surga. Waduh, tidak tahu bagaimana mau dikatakan ya. Sebab itu ayo, bukan nanti punya apa-apa yang atau tidak punya apa-apa itu penentu masuk surga, kerajaan surga. Yang menentukan hidup kita ditandai pertobatan, mati, dan hidup benar, bangkit, taat, dengar-dengaran pada firman Tuhan. Mati dan bangkit nanti dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Hasil yang kedua, ada jaminan kemenangan. Ada jaminan kemenangan dari segala masalah. Ada jaminan kemenangan. Yesus contohnya teladan yang sempurna. Dia taat, dia mati, kemudian dia bangkit menang.
dia menang. Nah, karena taatnya kepada Tuhan, kepada dia diberikan kuasa nama Yesus, nama di atas segala nama. Semua yang ada di segala yang ada di langit, setan yang di bumi, di bawah bumi, nabi palsu antikris bertekuk lutut. Nah, kalah semua. Jadi hasil yang kedua ada jaminan kemenangan dari segala masalah. Sama dengan doa dijawab oleh Tuhan. Ayo doa puasa ini apa menjadi pergumulan kita? Yang kita mohon pertama kali, yang terutama kita mohonkan, Tuhan mampukan saya untuk hidup dalam tanda pertobatan. Untuk hidup benar dan taat dengar-dengaran. Nah, nanti segala pergumulan kita, ya, Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti jawab. Tepat pada waktunya. Ada jaminan kemenangan. Doa dijawab oleh Tuhan pada waktunya. Puji Tuhan. Sudah mengalami kematian, baik. Sudah mau bertobat, berhenti berbuat dosa. Kemudian sudah masuk dalam kebangkitan. Kita bisa hidup benar dan taat. Masih ada kelanjutannya. Pengalaman kematian yang kedua. Masih ada pengalaman kematian yang kedua, yaitu percikan darah ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Masih ada pengalaman kematian yang kedua, harus kita lewati lagi. Ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ini yang kita rindukan, kita mencapai kemuliaan. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ini masih perlu mengalami sengsara daging, percikan darah atau sengsara daging tanpa dosa. Masih harus kita alami, hadapi. Untuk nanti dipermuliakan. Ini harus. Puasa adalah salah satu bentuk sengsara daging tanpa dosa. Ini salah satu bentuknya. Kita tidak makan, kita tidak minum. Ya kalau kami hamba Tuhan sepenuh memang tidak bekerja di luar lagi ya. Bapak Ibu masih ada pekerjaan di luar. Lalu digunakan satu hari ini tidak bekerja di dunia, tapi digunakan untuk beribadah, melayani, mendengar firman, berdoa, menyembah berjam-jam. Itu sengsara. Sengsara daging tanpa dosa. Ada makanan, ada minuman, tapi kita tidak makan, kita tidak minum. Ini sengsara daging, percikan darah. Sengsara daging tanpa dosa. Tujuannya apa? Untuk kita menerima roh kemuliaan. Ini tujuannya. Menerima roh kemuliaan. Roh Kudus yang meluap-luap. Roh kemuliaan. Yaitu Roh Kudus yang meluap-luap. Untuk membawa kita masuk pengalaman kemuliaan bersama Yesus. Itu roh kemuliaan. Roh Kudus yang meluap-luap. Yang akan membawa kita masuk pengalaman kemuliaan bersama dengan Yesus. Jadi saya bersyukur kalau kita masih diberikan waktu, kesempatan doa puasa. Berarti Tuhan mau berikan Roh Kudus yang meluap-luap, roh kemuliaan kepada kita. Jangan dihindari, jangan malas berpuasa, jangan. Ini salah satu bentuknya. Bentuk yang lain mungkin dihina orang karena firman, karena ibadah, dibenci orang dan lain sebagainya. Kita butuh Roh Kudus. Mengapa demikian? Tanpa Roh Kudus, keadaan manusia daging ini sangat memprihatinkan. Tanpa Roh Kudus keadaan kita ini sangat memprihatinkan. Manusia daging, yaitu apa keadaan manusia tanpa Roh Kudus? Yaitu yang pertama, Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ini tanpa Roh Kudus keadaan kita sangat memprihatinkan. Ayat 16 sampai 18. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
yaitu roh kebenaran. Ya, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Iya, ini jadi keadaan manusia tanpa Roh Kudus. Yang pertama seperti yatim piatu. Itu keadaannya. Seperti yatim piatu. Mohon maaf ya, bukan yatim piatu dalam artian yang jasmani ya. Saya juga seorang anak yatim, anak piatu. Bagaimana ya, saya lupa. Yatim ya tidak punya bapak ya, seorang anak yatim ya, sudah tidak punya bapak. Ini yatim piatu, artinya yang pertama, arti pertama banyak kelemahan. Itu arti yang pertama, banyak kelemahan. Saya menonton di televisi karena pandemi ini banyak yang menjadi yatim piatu. Ada anak kecil baru usia 4 tahun kalau tidak salah. Papa mamanya sudah meninggal karena COVID. Akhirnya dia diambil oleh dinas sosial, dipelihara oleh dinas sosial. Itu kasihan. Banyak kelemahan. Terutama kelemahan daging kita tidak tahu menyembah. Itu tanpa Roh Kudus. Daging ini tidak tahu menyembah. Tidak bisa menyembah. Tidak bisa menyembah. Berarti terpisah dari Tuhan. Tidak bisa menyembah itu berarti terpisah dari Tuhan. Kering. Semuanya kering. Yesus kepala, kita tubuh. Kepala dan tubuh dihubungkan dengan leher. Leher ini penyembahan. Tidak bisa menyembah berarti putus hubungan dengan Yesus. Terpisah, kering. Kita menjadi kehidupan yang kering. Rohaninya kering, jasmani juga akan kering. Oh itu manusia tanpa Roh Kudus. Sangat memprihatinkan. Ya, tidak bisa menyembah Tuhan. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Manusia tanpa Roh Kudus tidak bisa menyembah. Ya, Roma 8 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Iya, Roh tanpa Roh Kudus kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa terus. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Iya, terima kasih. Itu arti yang pertama. Seperti yatim piatu, yaitu banyak kelemahan, terutama tidak tahu menyembah Tuhan. Terpisah dari Tuhan, kering rohani jasmani. Arti yang kedua seperti yatim piatu, tidak jelas asal usulnya. Itu yatim piatu, tidak jelas asal usulnya. Nah, sama dengan tidak lahir baru, tidak lahir dalam keluarga Allah. Itu tidak lahir dalam keluarga Allah. Itu bukan anggota keluarga Allah. Manusia tanpa Roh Kudus itu bukan keluarga Allah. Atau yang gampang dicerna, tidak mengalami perubahan hidup. Itu dia tidak mengalami perubahan hidup, tetap manusia darah daging. Manusia darah daging. Keluarganya si A, keluarga B, saya keluarga Legontu. Nah, kalau tidak ada Roh Kudus ya saya tetap keluarga Legontu. Kalau ada Roh Kudus, sudah lahir dalam keluarga Allah. Keluarga Legontu yang ada dalam keluarga Allah, begitu. Ya, semoga kita mengerti. Istri saya kalau tidak ada Roh Kudus ya keluarga Yulianto. Kami berdua keluarga Legontu Yulianto. Kalau ada Roh Kudus, keluarga Legontu Yulianto dalam keluarga Allah. Begitu. Nah, itu yang kedua. Arti yang kedua. Arti yang ketiga. Wah, ini yang keadaan yang ketiga. Keadaan yang kedua, maaf. Itu tadi arti yang kedua ya. Sekarang keadaan yang kedua. Keadaan tanpa Roh Kudus, keadaan manusia tanpa Roh Kudus, pertama seperti yatim piatu, artinya A, banyak kelemahan, B, tidak jelas asal usulnya. Sekarang keadaan yang kedua, manusia tanpa Roh Kudus, Yohanes 4 ayat 15. Yohanes 4 ayat 15, ini keadaan yang kedua, manusia tanpa Roh Kudus. Yohanes 4 ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, air yang dimaksud ini air kehidupan, Roh Kudus. Jadi yang kedua seperti perempuan Samaria yang tidak pernah puas. Itu keadaan manusia tanpa Roh Kudus. Seperti perempuan Samaria yang tidak pernah puas. Prakteknya apa? Praktek orang yang tidak pernah puas. Praktek
Yang pertama, selalu mempertahankan kepahitan hati. Itu orang tidak pernah puas. Kepahitan hati, iri hati, kebencian. Ya. Ayat 9 mundur. Ayat 9 Yohanes 4 tadi. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah ini orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul. Terjemahan lamanya tidak beramah-ramahan. Bukan cuma tidak bergaul, tidak beramah-ramahan. Lalu Yesus seorang Yahudi meminta air kepada perempuan Samaria. Dia bilang, masa kamu orang Yahudi minta air kepada saya, orang Samaria. Nah ini, pertahankan kepahitan hati. Ya, iri hati, kebencian itu orang tidak pernah puas. Yang lain diberkati, nah begitu lihat tetangganya mungkin diberkati. Padahal dia juga sebenarnya diberkati. Berkat setiap orang itu beda-beda. Nah, Tuhan sudah berkati juga. Kita bisa bernapas, kita sehat, itu berkat dari Tuhan. Lihat tetangga, beli apa, sudah iri, benci, sampai benci tanpa alasan. Seperti saya nonton di televisi, tetangga pasang wifi, tetangganya yang ribut, ngomel. Orang bukan dia yang bangun, yang pasang wifi, dia yang marah-marah. Ada tetangga bangun rumah, dia marah-marah. Nah, itulah keadaan manusia tanpa Roh Kudus seperti itu. Ya, selalu pahit, iri, benci, dendam. Nah, apalagi kalau irinya kepada kakaknya atau adiknya, atau kepada istrinya atau kepada suaminya. Istri saya kok gajinya lebih besar dari saya. Loh ya, suami istri itu, uang itu berarti milik bersama. Suami punya gaji, istri punya gaji, ya itu milik bersama. Kenapa mau iri? Wah, istri saya gajinya lebih tinggi. Nah, saya suami gajinya lebih rendah. Nah, ini itu tanpa Roh Kudus. Akhirnya marah-marah, melampiaskan sampai, ya kamu istri tunduk, tidak usah kerja. Wah, begitu istri tidak kerja, kurang pemasukan, marah lagi, bingung sudah, gimana ini? Ini tanpa Roh Kudus. Ya. Yang kedua, arti yang kedua, ya seperti perempuan Samaria tidak pernah puas. Nah, coba ayat 16 sampai 18. Tidak puas dalam nikah, berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Itu artinya Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ini perempuan Samaria sampai 5 kali kawin cerai. Yang ke-6 bukan suami yang sah. Jadi praktek yang kedua, praktek tidak pernah puas. Praktek tidak pernah puas, berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, dosa seks dengan berbagai macam bentuknya. Itu orang tidak pernah puas. Berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Coba dosa makan minum, rokok, minuman keras, tidak puas. Sudah makan nasi, sudah minum teh, ya, minum kopi, ya, masih mau minum yang minuman memabukkan. Ya. Masih mau makan makanan yang hanya mendatangkan penyakit. Ya. Rokok, narkoba, tidak puas semuanya. Itu keadaan manusia tanpa Roh Kudus. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini keadaan manusia tanpa Roh Kudus. 2 Raja-Raja 4, 1 dan 2. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat 1 saja, nanti dibaca sampai ayat 7 ya. Ayat 1 saja. Seperti janda yang berhutang dan tidak bisa membayarnya. Itu keadaan manusia tanpa Roh Kudus. Seperti janda yang berhutang dan tidak bisa membayarnya. Sampai akhirnya buah nikahnya mau dijadikan budak. Nah, artinya ini. Hutang itu sesuatu yang tidak beres.
Itu hutang. Jadi arti yang pertama A. Arti yang pertama atau A. Nikah dan buah nikah tidak beres. Itu kalau tidak ada Roh Kudus tidak beres. Nikah dan buah nikah tidak beres. Ada sesuatu yang tidak beres. Suami istri, hubungan suami istri dengan anak juga ada yang tidak beres. Itu tanpa Roh Kudus. Roh Kudus itu terang. Ya, kalau ada Roh Kudus semua kelihatan, nampak, semua jadi beres. Nah, itu arti pertama. Nikah dan buah nikah tidak beres. Jangan dianggap biasa loh. Ya, mungkin anak-anak sembunyi kepada orang tua. Jangan dianggap biasa. Nanti kelihatan begitu terbongkar semua. Tidak ada kesempatan untuk berubah, bertobat. Ini nikah, buah nikah tidak beres. Arti yang kedua, semuanya tidak beres. Nikah, buah nikah tidak beres berarti semuanya tidak beres. Itu keadaan manusia tanpa Roh Kudus sangat memprihatinkan, menghadapi ketidakberesan. Nah, coba sekarang ini keadaan dunia akhir zaman ini. Mana ada lagi yang beres? Pendidikan tidak beres. Kesehatan, bidang kesehatan tidak beres. Bidang ekonomi tidak beres. Bidang keamanan tidak beres. Semua seperti itu. Kemarin saya gar satu anak muda. Berarti ngana angkatan SMA, angkatan corona. Itu karena dia kelas 3 pas corona, kelas 3. Dia naik kelas 3 pas corona. Jadi tidak sekolah 1 tahun, lulus. Tidak sekolah 1 tahun, lulus. Saya bilang nanti akan ada reuni akbar angkatan corona. Tidak beres. Kasihan anak-anak sekolah sekarang. Yang sekolah tatap muka saja banyak yang belum tahu baca tulis. Apalagi tidak tatap muka. Tambah lagi kalau orang tua tidak aktif mengajar anaknya, ya lalu tidak buta huruf. Gara-gara corona lupa huruf, sama juga tidak tahu baca tulis semua. Ya inilah keadaan sekarang semua tidak beres. Sebab itu kita perlu Roh Kudus. Kita harus bersyukur kalau diizinkan mengalami sengsara daging tanpa dosa, percikan darah. Berarti kita diberi kesempatan untuk menerima Roh Kudus sampai meluap-luap di dalam kita. Amin. Itu bersyukur kita. Jangan marah, Tuhan kenapa saya menderita sengsara? Saya sudah bertobat, saya sudah hidup benar. Hidup benar, orang yang hidup benar pasti tergembala. Saya sudah tergembala Tuhan. Kenapa saya sengsara begini? Kenapa saya menderita? Bersyukur. Kita diberi kesempatan menerima Roh Kudus sampai meluap-luap. Nah itu, menerima Roh Kudus sampai meluap-luap di dalam kita. Nah tetapi ada syaratnya. Dalam percikan darah, sengsara daging, untuk mengalami atau menerima Roh Kudus meluap-luap ada syaratnya. Coba kita baca ayat 2 Raja-Raja tadi, ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Bandingkan Matius 6, ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Ini bandingannya. Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini syaratnya. Masuk kamar dan tutup pintu. Artinya banyak berdoa menyembah Tuhan. Itu. Jadi percikan darah ini mungkin diizinkan dalam bentuk sakit. Yang saat sakit kesempatan. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak bisa kerja, tidak bisa beraktivitas. Kesempatan. Banyak berdoa, menyembah Tuhan. Hubungan secara pribadi dengan Tuhan yang tidak bisa dipengaruhi oleh perkara luar. Tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Banyak berdoa, menyembah. Itu pengalaman yang saya lakukan ya. Saat sengsara, saat menderita, sudah ambil waktu. Menyembah. Doa puasa, tambah doa puasa. Apalagi ketika ya ada laporan ini terjadi, jemaat
mengadu, mengeluh, ini terjadi seperti ini dalam hidupnya. Ya, saya sebagai orang tua rohani, ya, ada rasa prihatin kepada anak-anak rohani, ya ambil waktu, berdoa, puasa, menyembah Tuhan. Hubungan secara pribadi dengan Tuhan, itu bukan untuk lakukan yang lain-lain. Ya, kesempatan ini, ya apa pengalaman sengsara apa yang kita hadapi? Sengsara bersama Yesus karena pengajaran, karena ibadah. Nah, sengsara apa yang kita hadapi? Kesempatan siang ini, sepanjang hari ini. Kita banyak berdoa, menyembah. Banyak tutup pintu, masuk kamar tutup pintu. Banyak berdoa, menyembah Tuhan secara pribadi. Hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Nah, mungkin orang menikah itu banyak masalahnya. Mau masuk nikah sudah diperhadapkan dengan masalah. Nah, banyak menyembah, masuk kamar, tutup pintu, menyembah. Sudah menikah, ada masalah. Belum punya anak, ada pergumulan masalah. Sudah punya anak, ada pergumulan juga. Masalah juga dihadapi. Nah, dulu kami belum punya anak, minta sama Tuhan, berkati, berikan anak Tuhan, berikan buah nikah kepada kami Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Nah, itu belum punya anak diejek-ejek. Sampai saya dibilang tidak punya bibit. Nah, itu. Sampai dikatai begitu, siapa tidak sakit hati. Om kandung saya sendiri bilang psikobita. Wah, tidak mau sakit hati. Mama saja bilang, ya Tuhan sudah mau datang, biar dia tidak punya anak. Orang menanti kedatangan Tuhan. Nah, itu bukan disupport. Sampai dibilang begitu. Karena tidak mau sakit hati, tapi ya sudah. Ya, awalnya ngdongkol sakit hati. Nah, kemudian sudah minta ampun sama Tuhan. Sembahyang, menyembah Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Nah, sekarang Tuhan berkati. Buah nikah. 2. Masalah juga, ada juga masalahnya, lain lagi masalahnya. Nah, tapi Tuhan kalau tahu begini, lebih baik tidak punya anak. Ya jangan, wah salah. Menghadapi masalah dalam nikah, kalau tahu begini, lebih baik tidak menikah, lebih baik membujang, lebih baik tetap tidak menikah. Ya jangan. Menghadapi masalah, pergumulan, masuk kamar, tutup pintu, berdoa menyembah Tuhan. Nah, maka minyak Roh Kudus dicurahkan secara melimpah kepada kita. Bagian terakhir, kegunaan Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus. Nah, ini Lili so menyembah duluan. Kegunaan Roh Kudus. Yang pertama, kegunaan Roh Kudus yang pertama. Tadi dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Memberi kebahagiaan surga. Nah, memberi kebahagiaan surga di tengah-tengah penderitaan. Nah, itulah dia, kalau mau tidur begitu. Tapi kalau saya usap-usap, bawa kamar, kita mau usap-usap. Memberi kebahagiaan surga di tengah-tengah penderitaan, di tengah sengsara. Nah, itu kegunaan Roh Kudus ya. Berbahagialah kamu dikatakan, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan roh Allah ada padamu. Nah, orang lain sengsara, kecewa, depresi, mau sampai gila. Nah, kita sengsara, menderita, tapi bahagia. Terima kasih Tuhan. Tapi jangan bilang tambah lagi, itu mencobai namanya ya. Sudah sengsara, oh Tuhan tambah lagi. Jangan begitu, jangan. Tuhan tahu kemampuan kita, jangan coba-coba. Begitu Tuhan tambah betul, Tuhan baku seidu tadi Tuhan. Jangan, kira Tuhan temanmu ajak bermain baku seidu begitu. Jangan. Tuhan, terima kasih. Seperti saya pengalaman dalam pelayanan. Ya, begitu ditambah pelayanan di Tentena, sengsaranya bertambah, sengsara dagingnya bertambah. Tapi tidak saya bilang sama Tuhan, Tuhan tambah lagi, bukan. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan bahu yang kuat. Itu doa saya. Berikan bahu yang kuat untuk bisa memikul tanggung jawab yang besar ini. Gitu. Ya, ada kebahagiaan, tapi ada kebahagiaan surga. Ada kebahagiaan surga di tengah-tengah sengsara. Nah, kegunaan yang kedua, tadi dengan minyak yang melimpah, Elisa bilang kepada perempuan itu, pergi bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Kegunaan Roh Kudus yang kedua, membereskan semuanya. Cobalah 2 Raja-Raja 4 tadi, ayat 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Nah ini, pergilah. Jualah minyak itu, bayar hutangmu. Ini kegunaan Roh Kudus, membereskan semuanya. Ayo, apa yang belum beres siang ini kita berdoa, tutup pintu. Tidak ada pengaruh dengan,
tidak bisa dipengaruhi apapun, tekun menyembah Tuhan. Roh Kudus dicurahkan, membereskan semuanya. Ya, membereskan semuanya. Kemudian kegunaan yang ketiga tadi dikatakan, hiduplah dari lebihnya. Ini kegunaan Roh Kudus, memelihara kita di tengah-tengah kesulitan hidup di dunia ini. Jadi pemeliharaan hidup kita bukan nanti hasil panen melimpah. Ya, kalau kita di daerah begini, corona ini tidak terlalu terasa karena ya, ada petani ya bisa panen, makan, ada makanan, minuman. Mereka yang di kota, kakak saya di Bali, kakak ipar saya berkata, memang jadi sepi Bali, seperti bukan lagi Bali. Karena turis tidak ada. Sementara Bali bergantung pada pariwisata. Tidak ada pemasukan, hotel tutup, toko-toko souvenir tutup semua. Ya, itu pemandu-pemandu wisata banyak yang menganggur jadi pedagang asongan. Susah hidup. Tapi kalau ada Roh Kudus memelihara kita di tengah-tengah kesulitan hidup di dunia ini. Amin. Nah, bukan berarti juga saya ajar kita malas, enggak usah kerja. Ya, menyembah terus ada Roh Kudus pasti hidup, bukan. Tetap kerja, tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi minta Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus memelihara kita di tengah-tengah kesulitan hidup di dunia. Minyak yang melimpah itu minyak persediaan. Itu minyak persediaan. Hasil yang kegunaan yang keempat, Matius 25 ayat 4 dan 10. Kegunaan Roh Kudus, Matius 25 ayat 4 dan ayat yang ke-10. Nih, kegunaan Roh Kudus yang meluap-luap. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, ini ada minyak persediaan ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Ya, ini gadis yang bijaksana yang siap sedia punya minyak persediaan. Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Iya, tadi dalam 2 raja-raja disebut janda. Akhirnya dia punya minyak melimpah. Dalam Matius 25, setelah punya minyak melimpah disebut gadis bijaksana. Dari janda jadi gadis. Oh, secara jasmani mana mungkin? Tidak bisa. Jadi kegunaan Roh Kudus yang keempat mengubahkan kita dari janda rohani menjadi gadis rohani yang bijaksana. Itulah mempelai wanita Tuhan yang sempurna, yang siap sedia masuk pesta kawin anak domba Allah. Ini hasil atau kegunaan yang keempat, kegunaan Roh Kudus. Mengubahkan kita dari janda rohani, kehidupan yang terpisah dari Tuhan, dari kepala, dari Yesus, banyak kelemahan, banyak kekurangannya, menghadapi ketidakberesan. Nah, diubahkan menjadi gadis rohani yang bijaksana. Nah, sama dengan kita diubahkan jadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, yang siap sedia masuk pesta nikah anak domba Allah. Puji Tuhan. Ini kegunaan Roh Kudus. Jadi bersyukurlah kalau kita diizinkan sengsara, percikan darah, betul, sudah betul. Ayo ikut Tuhan, jadi jangan setengah-setengah ya. Nanti setengah mati. Kalau mati ya mati sekalian, mati dengan mati yang benar. Sengsara tetapi dalam pertobatan. Kemudian hidup yang benar, bangkit yang benar, hidup dalam kebenaran. Kemudian diizinkan sengsara daging tanpa dosa, percikan darah. Terima, bersyukur. Kita diberikan kesempatan menerima Roh Kudus yang meluap-luap. Kegunaannya apa? Memberi kebahagiaan di tengah sengsara di dunia. Membereskan segala sesuatu bagi kita. Kemudian memelihara kita di tengah-tengah kesulitan hidup di dunia. Dan mengubahkan kita. Ayat terakhir, Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Dan kita mau menyembah Tuhan. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini Roh Kudus membaharui sampai menyempurnakan kita layak masuk pesta nikah anak domba, menjadi mempelai wanitanya yang sempurna. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita mohon Roh Kudus ada pada siang hari ini untuk memenuhi kita sekalian. Mari kita berlutut tempat masing-masing. Yang bisa berlutut, silakan berlutut. Yang tidak bisa, ya, duduk saja. Kita menyanyikan berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh
Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, haleluya. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Lagi ubahlah, minta Roh Kudus, haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan Dia berkarya, bekerja di tengah-tengah kita saat ini. Amin, haleluya. Ubahlah kami Bapa, oh bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan haleluya. Lagi, sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sembah Dia, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya.
Glory bagimu, haleluya, haleluya. Kami puji namamu, kami menyembahmu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami puji namamu, kami menyembahmu, haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Puji namamu. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Kami memuji. Kami mengagungkan Engkau. Haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Yesus, kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau melayakan kami masuk percikan darah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. 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 Jamah kami, jamah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Ya haleluya. 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 Kami merasakan zamanmu. Haleluya. Kami dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami puji nama-Mu. Haleluya. 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 Kami manusia daging banyak kelemahan Tuhan. Haleluya. Seringkali tidak pernah puas Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab itu kami datang menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Biar air Roh Kudus kami boleh alami. Haleluya. 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 Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu. Haleluya. 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 Ajaib Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami memuji-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, kami sembah Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama-Mu, haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya.
ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, dalam kami semua. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kita bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, dengan bersenandung. Haleluya. Haleluya, kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, curahkan dalam hidup kami sampai meluap-luap dalam kami. Sekali lagi, haleluya. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita menyerah kepada Tuhan. Minta Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
sembah Dia. Haleluya. 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 Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Kami hanya seperti yatim piatu. Seperti perempuan Samaria. Seperti janda yang berhutang banyak. Tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, curahkan atas kami, penuhi kami, bahkan meluap-luap dalam kami. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang kami butuhkan dalam pengikutan kami kepada Tuhan, yakni Roh Kudus, untuk kami mampu mematikan suara-suara daging kami, sehingga kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu, pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang menolong, Tuhan berikan kemenangan, pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan berikan kemenangan. Satukan dalam satu firman pengajian benar. Pergumulan dalam usaha pekerjaan umat-umat, Kau berikan kemenangan juga. Menghadapi jalan buntu, buka jalan. Masalah hutang piutang, rumah tanah, buka jalan semua. Tuhan tolong pemeliharaan Tuhan secara ajaib boleh kami nikmati, rasakan. Ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dan orang di luar Engkau. Pergumulan juga untuk yang menghadapi penyakit, Tuhan tolong ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Siapapun dia tanpa disebut nama, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Menjamah, Tuhan menyembuhkan, kuasa bilur-Mu Tuhan. Tuhan tolong kesehatan sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kami. Juga berdoa bagi pelayanan tempat ini Tuhan semakin berkati, di Tentena, di Diora Tuhan semakin berkati. Pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu Tuhan. Gairahkan umat-umat tergembala dengan sungguh-sungguh. Juga mampukan hamba-Mu suami istri untuk melayani dalam tabisan benar, dalam kesucian. Membawa jiwa-jiwa yang Kau percayakan layak menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Serahkan hidup ini dalam tangan kasih-Mu. Juga berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah yang Kau berkati dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan tolong berikan rasa takut akan Kau, berikan hikmat-Mu untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Aparat keamanan, para medis semua diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun berada, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mereka yang belum mengenal pengajaran ini, berkemurahanlah Tuhan, untuk mereka juga bisa mendengar bahkan menerimanya. Bersama-sama kami dibentuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terpuji nama-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Serahkan hidup ini dalam tangan kami. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Kami akan beristirahat sementara waktu dan akan melanjutkan pada season yang terakhir sebentar. Biarlah Engkau semakin membukakan rahasia firman, mempertambahkan, menggerakkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah melayani Engkau Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan selalu kepada kami semua. Kami percaya kami berpuasa bukan untuk sakit, tapi kami berpuasa mengalami kesehatan rohani dan juga jasmani. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tetapkan firman-Mu dalam kami, mampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, mengakhiri ibadah doa puasa season yang kedua. Haleluya, amin. Kita istirahat 1 jam.